Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kami hormati dan saya sayangi Saudara Ketua Di Bandono, yang alhamdulillah pada siang hari ini berkenan hadir, juga kepada saudara kami Haji Suwarno dari Tangerang, alhamdulillah juga ada di tengah-tengah kita. Kemudian dari keluarga kami yang dari Bandung, alhamdulillah saya tidak sebutkan satu persatu, cuma namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga tidak sangat pentingnya dari keluarga kami, keluarga Kordes Kelurahan Sidoarjo, Bapak Suteno, Bapak Darmo, dan yang lain. Alhamdulillah, wasyukrilah, pada siang hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, nikmat dari segala nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat tambahan umur, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bersilaturahim, sekaligus pertemuan rutin dari keluarga besar perantau dari keluarga Bolo Sidoarjo. Alhamdulillah pada siang hari ini mungkin ada 60% bisa hadir ya. Dengan rahmat Allah kita bisa diberikan kesempatan, walaupun cuma 60%, insya Allah bisa mewakili dari keluarga besar keluarga Bolo yang ada di rantau. Kemudian salawat serta salam tentunya kita tidak lupa sama-sama kita serahkan pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga pada para pengikut yang setia mengikuti ajarannya, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dari Allah sampai di akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin terlalu tua ya, anak-anak kami dan mungkin adik-adik kami, mohon kiranya saya di sini diberikan kesempatan oleh pembawa acara, saya selaku Saiful Baik. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang tiada hingga terhadap kehadiran para saudara kami semua yang dari Semarang, dari Bandung, dan alhamdulillah. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan beribu maaf atas segala kekurangan kami, karena memang begini adanya, alhamdulillah walaupun kecil tapi rahmat Allah memberikan untuk keluarga kami, sehingga pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi pada
terhadap saudara kita semua. Mungkin yang pertama saya perlu sampaikan di sini, mungkin yang paling bahagia pada siang hari ini adalah saya keluarga. Karena pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan saudara-saudara kami. Jauh dari Semarang, alhamdulillah. Ada kami dari Tangerang, dari Bandung, alhamdulillah siang ini bisa kumpul sama-sama di kumpul kami. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT atas segala rahmat dan taufik hidayahnya dan segala barokahnya, sehingga pada siang hari ini kasih ini diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa bermuajah dari semua keluarga kami, khususnya keluarga dari Wolobikum di Sidoarjo. Adik-adik kami semua, mohon maaf, mungkin sementara hanya itu yang bisa sampaikan. Nah, karena ini waktunya sudah cukup siang, karena tadi sudah juga, kalau saya cerita kenapa harus saya sampaikan di sini, karena banyak cerita yang saya sampaikan. Tapi tadi pagi dari keluarga kami dari Semarang sudah banyak apa ya, tembok kangen ngobrol dari pagi jam 4, alhamdulillah kita sudah bisa lawak, saling bercanda, saling berbahagia karena bisa bertemu. Jadi saling melepaskan rindu karena sekian lama tidak bertemu. Dan mungkin kalau saya bebaskan sekarang mungkin akan makan waktu, mengingat waktunya sudah siang dan masih banyak acara-acara, mungkin saya tidak perlu banyak yang saya akan sampaikan. Intinya yang perlu saya garis bawahi di sini, saya sangat bahagia dan suatu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran adik-adik kami semua, atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kesempatan waktu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berwajah kembali, bertemu kembali, bersilaturahmi kembali di tempat-tempat yang lain. Insya Allah kalau salah besok di Bandung ya, kita insya Allah bisa hadir. Paling tidak sekian bisa hadir semua. Baik, adik-adik kami semua, saudara kami semua, mungkin itu yang saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, untuk itu saya bisa mohon maaf yang seluas-luasnya, karena agenda hari ini mungkin banyak yang akan disampaikan oleh pengurus, baik itu ketua maupun pengurus PPBD. Untuk itu nanti hal yang lain kita bisa sambung kembali. Ada beberapa perlu maaf, saya sekali lagi ini juga pada kesempatan ini adalah salah satu dari keluarga kita, orang tua kita, yaitu Pak Ditoyo, adalah orang tua Mas Yono ya, dalam keadaan sakit. Untuk itu saya mohon kiranya Bapak Ibu sekalian nanti untuk bersama-sama mendoakan beliau agar supaya penyakit beliau segera diangkat oleh Allah SWT, diberikan kesembuhan seperti sedia kala bisa beraktivitas seperti biasa. Yaitu saya mohon sekali lagi pada saudara kalian semua, pada siang hari ini juga kita berkumpul ini untuk kiranya bisa membantu mendoakan kepada orang tua kita, Pak Ditoyo, agar diberikan kesembuhan. Dari saya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa gembira yang luar biasa untuk saya dan tuan rumah atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Untuk itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di hari ini, hari yang bahagia ini. Yang terhormat Bapak Sarjadi selaku tuan rumah, terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan yang telah memfasilitasi kami tempat sedemikian bagus dan dengan segala suguhan yang sedemikian komplit. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara dari Semarang yang sudah menyempatkan hadir untuk bersilaturahmi di hari ini.
saudara-saudara dari Bandung, juga yang dari Tangerang. Bapak-bapak sekalian, seperti biasa perjumpaan kita di pertemuan ini 6 bulan satu kali. Untuk kesempatan kali ini ada hal-hal yang akan kita bahas nanti. Barangkali itu nanti akan kita lempar, kemudian kita akan mintakan pendapat kepada saudara-saudara dan kita akan tarik satu kesimpulan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan PPBD ini kepada saudara-saudara kita dari Pakubuan. Mas Teno, mohon mungkin kami kalau dari ukuran kecil Mas dibanding Pakubuan dan IKG belum seberapa. Namun ada hal yang kami pertahankan adalah kami tercecer di beberapa kota di Indonesia. Dan pertemuan-pertemuan ini untuk saat ini masih di wilayah Pulau Jawa saja Mas. Bandung, Jogja, Semarang, Magelang, Jakarta, Tangerang. Karena Tangerang itu sudah provinsi Banten, jadi kita sebut berbeda. Ini udah lintas provinsi. Dan kami tidak sejauh ini tidak mengkomersilkan dari paguyuban ini. Jadi ada tindakan kami yang langsung sejauh ini adalah bantuan sosial kepada ya saudara-saudara kami, keluarga Bolodukuh. Ada 2 pendukuhan di situ Mas, Lor dan Kidul, karena kami berdekatan sehingga kami jadi satu dengan satu nama PPBD Paguyuban Perantau Bolodukuh. Namun demikian action kami untuk sosial tidak hanya untuk anggota saja, tapi seluruh warga Bolodukuh yang ada di kampung halaman maupun yang ada di perantauan yang memang memerlukan bantuan kita, atau kita anggap pantas untuk menerima bantuan-bantuan itu. Jadi sejauh ini bantuan yang kami berikan adalah bantuan sosial berupa dana untuk yang rawat inap, sakit rawat inap dan meninggal dunia. Dan juga yang di kampung ada beberapa jompo, dan setiap setahun sekali kami membuat satu acara santunan untuk yatim dan duafa. Sumber dana murni dari iuran yang kami dapat, jadi kami tidak membuat satu badan usaha, koperasi ataupun apa yang lainnya, hanya kami dari iuran sukarela dari seluruh anggota. Dan anggota kami tidak, untuk menjadi keanggotaan PPBD tidak memerlukan persyaratan apa-apa, syaratnya adalah orang Bolodukuh. Itu saja Mas. Dan kami anggap semuanya yang aktif maupun tidak, kami anggap itulah anggota PPBD kami dimanapun. Jadi mungkin demikian perkenalan PPBD. Nanti kalau untuk selanjutnya, misi-misi kami hanya masih bergerak di bidang sosial, yaitu untuk membantu meringankan beban warga Bolodukuh yang ada di kampung halaman terutama, dan yang ada di perantauan jika memerlukan, karena kami anggap yang di perantauan itu lebih banyak solusi seandainya mendapatkan masalah. Dan iuran-iuran yang kami kumpulkan itu tidak terlalu banyak, dikumpulkan di setiap ketua wilayah. Jadi kami mempunyai wilayah Magelang, Yogyakarta, Semarang, Tangerang, dan Bandung. Itu ada ketua masing-masing. Jadi iuran-iuran itu akan dikumpulkan oleh ketua wilayah masing-masing, kemudian akan diserahkan ke bendahara di Jakarta. Jadi mungkin demikian untuk pembukaan dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi seandainya pertanyaan-pertanyaan dari anggota ataupun dari siapa saudara-saudara sekalian. Ada beberapa hal yang akan kami bahas nanti. Jadi untuk sementara ini dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua kata untuk PPPD yang tercintai. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kami. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan dalam karim sehat walafiat dalam rangka silaturahmi dengan keluarga besar Bolo. Dan salam dan salawat tentunya kita sanjungkan kepada baginda Nabi Akbar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan insya Allah kita semua masih diakui menjadi umat beliau sampai yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ketua PBPD Bapak Subandono, para sesepuh yang dari Semarang, Bandung, dan Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati. Pertama saya akan memperkenalkan diri bahwa kehadiran saya di sini diundang oleh Sohibul Hajat dan Bapak Subandono. Pertama kami mewakili Paguyuban Bukit Telagasari. Ya, Paguyuban Bukit Telagasari itu adalah paguyuban yang berasal dari Trenggono Lor, Trenggono Wetan, dan Trenggono Kidul. Jadi Trenggono itu ada pedukuhan, 3 pedukuhan, Pak. Berdirilah Paguyuban Bukit Telagasari. Kami membawa para generasi muda, Mas Purwanto, Mas Hari, Mas Supriyanto, Mas Gus, dan lain sebagainya. Dan saya dan Pak Darmo adalah motor daripada Paguyuban Bukit Telagasari. Paguyuban Bukit Telagasari berdiri pada tahun 1980. Jadi sudah 40 tahun, Pak. Trenggono Lor, Trenggono Kidul, Trenggono Wetan. Selama 40 tahun tuh kami ini setiap bulan makan bergantian. Besok di rumah Pak Darmo, besok di rumah si As, dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kalau kegiatannya tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan Pak Subandono, ya murni sosial, bantu saudara-saudara kita yang di kampung halaman, saudara kita yang di perantauan dan sebagainya. Hampir sama, Pak. Paguyuban itu semuanya sifatnya sosial murni. Namun mohon diketahui juga, barangkali nanti menjadi informasi atau motivasi kepada Paguyuban Bolo, bahwa untuk memberi semangat untuk mengikat lebih erat lagi Paguyuban Bukit Telagasari sehingga bisa mencapai 40 tahun masih eksis. Kami juga kita ikat dengan apa yang dikatakan Mas Bener, kooperasi, Pak. Jadi biar lebih semangat, lebih merasa memiliki dan sebagainya, kita sudah mendirikan koperasi Paguyuban Bukit Telagasari yang modalnya sampai dengan saat ini sudah mencapai hampir 1 miliar. Jadi diinspirasi dari beberapa anggota yang terjerat rentenir waktu itu, Pak. Kan di mana-mana ada ya, sehingga Paguyuban mengambil alih dengan bicara itu kita mendirikan itu, sehingga pada saat ini apabila anggota itu mempunyai menginginkan uang 10 juta itu dalam 6 menit cair, Pak, dengan pengembaliannya yang sangat lunak, dan kalau terlambat juga kita senyum-senyum aja, nggak kita tentak-tentak seperti itu. Ada yang terlambat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tetap semua ada, saudara, karena misi kita memang sosial, kesejahteraan semuanya. Itulah mengenai paguyuban kami. Kemudian yang kedua adalah sekaligus saya mewakili Paguyuban. Paguyuban itu adalah paguyuban keluarga Bonjong. Jadi ada tingkatannya, Pak, desa, kelurahan, kecamatan. Kemudian yang di atasnya itu kan IKG tadi, seperti yang disampaikan Pak Giono, Pak Subandono tadi. Dan untuk Sidoarjo itu alhamdulillah di samping Trenggono sudah masuk paguyuban itu kurang lebih 10 orang. Dan alhamdulillah dari Bolo itu 2 orang yang belum pelarangan,
Bolo itu Mas Bandono sudah, dan Ibu Karsiti ya Mas, Ibu Karsiti 2. Kemudian yang dari Bolo Larangan itu Mas Ijan ya, Mas Tukijan ya. Kemudian ada dari Satijan, Mas Satijan, dan dari Ngerawan dan lain sebagainya. Paguyuban Ponjong juga nggak beda jauh, lagi kegiatannya juga sosial, tingkatannya tingkat kecamatan, untuk bantu segala sesuatu yang kaitannya dengan musibah yang luar biasa dan lain sebagainya. Kemudian juga sumbangan untuk orang sakit, orang meninggal, dan itu sama Mas, semua bergerak di lingkungan itu, memang tingkatannya kecamatan. Baru saja tingkat Paguyuban kemarin juga mengirim dropping air dari Kordes dan Paguyuban sendiri, karena saudara-saudara kita yang di malah wilayah utara itu Pak, Tambah Romo, Gimeng dan sebagainya itu kekeringan lah ini, sehingga kita menyampaikan dropping air. Kemudian kami ingin menyampaikan salam dari pengurus Paguyuban. Mudah-mudahan setiap Kordes itu diharapkan nanti setiap kelurahan, koordinator desa itu diharapkan bisa masuk atau bisa menjadi anggota itu minimal atau rata-rata 20 orang satu kelurahan Pak, sehingga kalau kurang lebih 10 kelurahan itu anggota Paguyuban akan mencapai 200, diharapkan seperti itu. Namun semuanya itu sifatnya adalah sukarela, tidak ada paksaan, dan itu kalau masuk Paguyuban itu kan panggilan hati ya Pak, nggak ada paksaan apapun, itu ada panggilan hati. Dan alhamdulillah yang sangat luar biasa, dari Semarang, Bandung bisa berkumpul seperti ini suatu contoh yang sangat luar biasa bagi kami. Mungkin di-cut dulu ya azan ya Pak, nanti kita sholat dulu bersama lagi, nanti disambung. Terima kasih. Atur Pak Bandono, kula lanjutke nggih. Nggih, monggo Mas. Ya Pak Putra. Wow, sudah banyak atau beberapa hal yang kami sampaikan mungkin sudah cukup, dan saya akhiri aja. Sebagai penutup, mungkin saya usulkan kepada Ketua Paguyuban BT Bolo, kalau bisa mari kita rintis Paguyuban tingkat kelurahan Mas, mungkin setapak demi setapak insya Allah, jadi nanti Paguyuban kita bisa saling kegiatan sosial kita semakin melebar dari Kordes, Korcam, dan tingkat IKD. Karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui, orang Gunung Kidul itu diperkirakan yang berada di Jakarta aja 260.000. Ternyata kalau 3 ulang tahun tuh menjadi lautan orang Gunung Kidul, dan orang jualan tempe buli di serbu habis sudah. Kalau event-event itu pokoknya tempe buli, jangan lombok, butok itu pun di rebutan. Kemudian di tingkat kecamatan itu kurang lebih kecamatan itu ada 7.000 Mas Bandar, yang kecamatan tingkat rata-rata kecamatan itu yang merantau itu 7.000. Kemudian di kelurahan itu kalau tidak salah antara 1.000 sampai 3.000. Karena di Gono sendiri udah 700 ya Pak. Nggak tahu Bolo mungkin juga, khusus yang di Jakarta ya Pak, belum yang seluruh Indonesia. Karena mungkin kita sama pada waktu kecil itu ya, kita seperti itulah hidup kita seperti itu, sehingga kita berdesa, sehingga kita udah tua ini ya kangen juga kenapa kita dulu ke Jakarta ya, atau kita merantau gitu. Tapi semuanya itu perjalanan hidup. Kemudian secara pribadi saya memperkenalkan diri setelah ditarik-tarik tadi, sebetulnya antara Bolo dan Gono juga keluarga semua ya Pak. Tadi ada keluarga Mbak Witi, ada keluarga yang lain, dan saya sendiri itu cucu dari Mbah Kromo Tabel. Mbah Kromo Tabel itu adalah andalan dari Mbah Danu ya Mas Bandono. Jadi kalau ditarik sama Mas Bandono juga mungkin masih ada titik-titik ada benang yang
menghubungkan ke sana. Dan Pak Darmo ini juga adiknya Simbah Krawata itu. Jadi kalau ditarik-tarik memang semua saudara itu Pak. Tadi ada teman sekolah, dan juga alhamdulillah bisa ketemu dari Semarang, Bandung dan sebagainya. Dan mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan silaturahmi ini tidak sampai di sini, dan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Sohibul Baik juga Mas Yadi sekeluarga. Mudah-mudahan Allah SWT membalas. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sayyidul Baik Bapak Sajadi, yang saya hormati Bapak Ketua BPPD Bapak Subandono, yang saya hormati para sesepuh-sesepuh, Pak Biar, Pak Widono, Pak Imun, Pak Bugio, Pak Harimin, dan Pak Kadiman yang dari Bandung, ya dari Semarang, Pak Sudi, alhamdulillah. Dan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Tiada kata yang indah di siang hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kita lantunkan, karena atas berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di kediaman Bapak Sajadi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya kalau disebut bapak penasihat itu sebenarnya saya menangis. Saya juga merasa malu sekali, karena diri saya sendiri perlu dinasihati, Pak. Ya, apa itu, Mas? Ya pokoknya itulah. Jadi sudah sepuh itu, Pak. Ya, tidak apa. Tapi saya mohon nanti ke depan juga harus ada nasihat-nasihat yang lain. Jangan saya saja, Pak. Kan ada Pak Kian, ada Pak Jono, ada Pak Kino, Pak Tugil, dan yang lain yang sepuh Pak Sajadi terutama.
ini yang perlu nanti kita angkat sebagai penasihat-penasihat, sehingga paguyuban kita ini banyak masukan-masukan. Kalau hanya dari Suwarno, apa sih masukannya? Tidak ada masukan apa-apa. Banyak duit kan apa-apa. Tapi kita bersyukur bahwa paguyuban yang dipimpin sama Pak Subando ini sudah luar biasa. Walaupun umurnya masih muda, baru 2 tahun, 2 tahun ya Pak Ban? Baru 2 tahun, alhamdulillah sudah bisa berguna bagi masyarakat kita yang ada di Boloduko. Ini saya sangat bersyukur kembali, sangat syukur. Dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya itu saja yang kita perlukan, yang kita perhatikan. Mungkin nanti ada program-program yang lain, kayak tadi yang dari mana itu tadi? Yang dari Trenggono itu sampai Kordes sampai Korcap ya, Korcam. Nah, itu mungkin nanti juga akan ke sana insya Allah. Dan saya lagi-lagi juga kalau ada share dari bendahara ini, saya ndredeg juga ini. Ndredeg saya, karena saya belum iuran. Jadi ndredeg saya, wah ini saya belum iuran, rasa saya Mbak. Jadi itulah. Ya, jadi ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya share tadi dari bendahara yang membaca bisa, oh iya ya, kayak saya ndredeg. Karena apa? Karena saya komitmen dengan apa yang sudah dicanangkan atau diprogramkan oleh Bapak Ketua untuk memberi santunan kepada masyarakat di Boloduko. Kalau kita perhatikan, betul. Siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan kita? Toh di Boloduko itu orang tua kita, bukan siapa-siapa. Kalau orang lain sampai memperhatikan orang tua kita, karena langkah malunya kita. Ya. Nah, itu betul apa yang dicanangkan atau yang diprogramkan oleh Bapak Ketua ini. Saya sangat setuju sekali. Hanya nanti mungkin ada peningkatan. Ya mungkin yang kalau memang dananya tadinya 300 juta lebih, atau mungkin yang tadinya yang jumbo, yang sakit, yang meninggal, mungkin nanti untuk kegiatan yang lain yang sifatnya berguna untuk masyarakat kita. Itu yang perlu nanti kita perhatikan semuanya. Dan saya juga mohon maaf, dari Tangerang hanya 5 orang nih Pak Kadiman. Seharusnya banyak ini, tapi alhamdulillah 5 orang juga ada mewakili dari 100. Ya. Jadi dengan banyaknya paguyuban dari saudara-saudara kita, yang Trenggono, yang di saya sendiri juga ada paguyuban, itu sebenarnya akan menambah wawasan-wawasan dan juga akan menambah masukan-masukan. Yang di sana ini yang kegiatannya di sini kayak gini, nanti akan bisa memberi masukan dari paguyuban yang lain. Mungkin di Bandung juga ada Pak Kadiman. Untuk itu ya, ada ya. Saya rasa memang semuanya daerah itu ada wadahnya untuk tempat silaturahmi, untuk bertemu. Dan mungkin ke depan ya, ini juga ada tuh Pak Ketua, ada proposal. Ini yang perlu kita sikapi seperti apa. Mumpung ini semua kumpul, nanti seperti apa yang perlu kita sepakati. Mudah-mudahan proposal ini bisa kita akomodir lah dengan kita semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di sini. Toh semua juga alumni dari SD Tegarrejo. Ya hanya beberapa orang yang tidak lah, gitu ya. Tapi kebanyakan dari SD Tegarrejo. Selanjutnya peran tambahan, Mbak. Tambahan. Ya. Mungkin yang lainnya saya mengucapkan terima kasih. Saya jadi tadi ketinggalan, harusnya di depan sudah menyediakan tempat jamuan dan luar biasa. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas semuanya ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti tambahan dari Pak Gia, Pak Jono semuanya. Mohon tambahan-tambahannya kalau
saya hanya tidak memberi apa-apa, nanti yang lain akan memberi masukan. Balik Jibun, Pak Tudio, Budi Sarimin, semuanya lah bisa memberi warna di dalam paguyuban kita ini. Sekian sambutan saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Suwarno yang telah memberikan sepatah dua katanya. Selanjutnya ini yang bikin redep kita semuanya, laporan dari bendahara dari Ibu Ani. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ya. Jadi gini, kita mulai iuran ini tahun 2012 ya. Maaf 2017. 2017 itu terkumpul partisipasi aktif 64 orang. 64 orang dulu masih sebesar 20.000 per bulan. Itu alhamdulillah di tahun 2017 kita menyantuni atau memberikan bansos untuk satu tahun itu 34 orang. Kemudian tahun 2018 peserta aktifnya delalahnya kok turun. Cuma 49 anggota saja yang aktif. Padahal tahun 2018 itu kita memberikan bantuan ke 50 orang. Kemudian memasuki tahun ini 2019 sampai saat ini berhasil mengumpulkan anggota yang aktif itu 61 orang. Alhamdulillah ya. Dan sampai saat ini memberikan untuk sampai kemarin terakhir memberikan santunan itu sudah mencapai 28 orang. Termasuk untuk almarhum Pak kemarin, tapi pas masih rawat inap. Nah ini kemudian untuk tahun ini dari total 61 orang yang aktif membayar, dana kita semuanya terkumpul 12.645.000. Kemudian ada dana sisa dari tahun 2018 itu 317.000, dan sisa dana untuk dari acara sawalan yang kemarin itu 1.118.000. Jadi dana kita semuanya 14.080.000 untuk saat ini. Kemudian terpakai untuk 28 orang yang kita berikan ini santunan. Kemudian mulai tahun ini saya juga menyantumkan dana yang terpotong dari ketika saya mentransfer uang ini ke lain bank. Jadi saya kan memakainya BCA, kemudian ada beberapa yang transfernya itu ke bank lain seperti BRI atau Niaga gitu. Itu kemarin saya cek udah 10 kali transaksi yang itu, jadi saya cantumkan 60.000 itu 10 kali transaksi. 60.000 kok. Terus nggak apa-apa yang 500 amal. Jadi ini total dana yang tersisa di kas kita itu tinggal 5.620.000. Nah ini gimana, saya juga masih memikirkan, ya semoga saja warga Mbolo untuk kedepannya itu diberi kesehatan selalu. Ya jadi bukan sayanya mau jangan sampai ini kasnya keluar, bukan, cuma kan dan saya berharap anggotanya yang aktif ini nambah lagi, monggo, kesadaran pribadi. Yang nunggak masih banyak. Monggo, ada yang mau dipertanyakan tentang dana? Makanya kalau bisa saya
yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ya sudah. Ya, yang belum bayar, yang belum aktif saya tunggu ya. Tidak perlu digedor-gedor mungkin karena itu harusnya kesadaran dari masing-masing. Ya sudah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau untuk yang mungkin mau tawaran nanti aja ya. Ya sudah. Sawalan dilaporkan saja Man, biar terbuka. Untuk sawalan yang kemarin ya. Ini saya baca ulang. Untuk sawalan kemarin itu dari Jakarta mengumpulkan dana 24.090.000. Kemudian dari Bandung 4.500.000. Dari Semarang 5 juta, dari Jogja 2.300.000. Kemudian Tangerang 5.500.000. Totalnya kita mendapatkan 41.390.000. Kemudian terpakai, total terpakainya itu 41.390.000. Maaf, itu total dana. Pengeluaran kita 40.272.000. Dan sisa dana 1.118.000 kita masukkan kas ya. Nah, itu saja. Monggo kalau mau ada yang dipertanyakan. Mas Udi barangkali cukup. Oh, sudah cukup. Sudah saya berikan kesempatan ke yang lain atau gimana Mas Agus? Ya, sudah ya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya nanti yang ingin bertanya ada sesi tanya jawab ya Pak. Acara selanjutnya mengenai rencana program-program PPBD yang sedang kami planning walaupun belum ada anggarannya Bapak. Jadi tapi sebelum masuk ke situ saya ingin flashback lagi mengenai iuran dana sosial yang sebesar 25.000 ini, karena biar bagaimanapun ini adalah jantungnya organisasi ini, karena tanpa adanya dana ini kita nggak bakalan bisa menyantuni saudara-saudara kita ataupun planning-planning yang sudah ada di depan, yang sudah ada yang akan kita rencanakan ini nggak bakalan berjalan. Mungkin untuk dana sosial 25.000 itu ya kalau digotong rame-rame bareng-bareng nanti hasilnya akan luar biasa. Jadi memang ini yang kami butuhkan untuk saat ini, karena melihat laporan dari Mbak Ani sudah banyak yang kita santuni, dan itu kita perlu partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk dana sosial ini. Selanjutnya saya akan mengutarakan tentang planning selanjutnya, yaitu hadroh ya Pak. Kalau Bapak waktu itu pulang terus kita mengadakan pengajian akbar, itu dibuka dengan hadroh. Dan untuk saat ini hadroh itu alatnya masih menyewa ya Pak Ben? Ya. Untuk kedepannya kita mau hadroh ini memiliki alat sendiri, khususnya di Boloduku, agar kesenian Islami ini bisa terus berjalan. Walaupun di Boloduku ini termasuk kesenian yang baru ya. Jadi memang baru kami tampilkan pada saat pengajian akbar kemarin, dan saya sudah searching untuk harganya itu kisaran 3 jutaan ya. 3 jutaan itu termasuk seluruh alat yang dimainkan pada waktu pengajian akbar kemarin. Itu yang pertama.
Untuk yang kedua, pengadaan genset Pak, untuk Boloduku Lor dan Boloduku Kidul. Untuk Boloduku Kidul kemarin sudah ada dari Pak Bandono untuk gensetnya, dan yang belum dapat itu Boloduku Lor, itu yang belum dapat. Insya Allah mudah-mudahan ada yang berkenan ya Pak. Mungkin harganya memang lumayan, tapi ya kalau kita gotong rame-rame ini akan menjadi hal yang mudah dan tidak susah gitu. Itu untuk hadroh, untuk genset. Ada lagi nanti tenda. Tenda ini sangat kita butuhkan pada saat ada acara kematian atau ada acara pengajian, acara mungkin yang melahirkan mungkin ya. Itu sangat kita butuhkan karena saat ini itu menyewa dan sangat luar biasa. Sudah kita untuk orang yang berduka tetap harus membayar sewanya, tapi kalau kita punya fasilitasnya itu sendiri, alangkah baiknya itu kan bisa berjalan gitu Pak. Jadi tidak memberatkan saudara-saudara kita ataupun keluarga-keluarga kita yang ada di Boloduku. Itu yang ketiga. Untuk kegiatan yang rutin seperti sawalan mungkin nanti disampaikan oleh Pak Bandono mengenai pengajian atau santunan yang seperti biasa, temu kangen apakah akan kita lanjutkan lagi atau tidak, atau pengajiannya saja atau campur sarinya tidak, nanti biar disampaikan oleh Pak Bandono. Dan untuk pertemuan rutin kita untuk selanjutnya 6 bulan ke depan itu adalah di Bandung. Jadi untuk Pak Kadiman nanti kita intens lagi mengenai komunikasinya, tempatnya di mana nanti kita tentukan sama-sama ya Pak. Gitu. Mungkin itu rencana-rencana program PPBD yang saya sampaikan. Selain ada proposal SD mengenai kegiatan ekstra kurikulernya, di situ ada 3 ekstra kegiatan ya. Di proposal itu tadi saya baca sedikit. Ada reog, mungkin ini karawitan, reog, dan TPA. Mungkin ini ada kesenian yang benar-benar emang dari sisi kita sudah pernah tampilkan ini seperti reog. Jadi kita tumbuhkan kesenian ini mulai dari dini agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mulai maju. Mudah-mudahan karawitan ini ataupun reog, kalau TPA mungkin memang setiap daerah juga sudah ada ya Pak, setiap di lingkungannya masing-masing. Tapi guna membantu proses SD Negeri Tegalrejo ini agar bisa bangkit lagi, karena walaupun saya cuma 2 tahun di sana, tapi paling nggak ada pengalaman-pengalaman yang indah di sana. Itu saya rasa itu rencana program PPBD seperti hadroh, genset, tenda dan lain-lainnya nanti mungkin akan menyusul. Dan untuk proposal ini mungkin nanti sedikit banyak Pak Bandono bisa menyampaikan. Sebenarnya ada 2 ya Mbak Ani ya, Mbak Ani. Proposal itu ada 2, SD 1 sama PAUD Pak. PAUD itu butuh atap, untuk atap samping kalau nggak salah ya. Kemarin saya dipoto itu butuh atap atau apa ya Mbak Ani? Mbak Ani, ada proposalnya kan? Proposalnya bukan sama saya, tapi katanya udah dititipkan siapa gitu. Oke. Apa Pak Salimeng dulu pernah dititipin? Oh, udah lewat ini. Dari- Oh, itu lewat. Udah lewat ya? Nah, sudah selesai itu Udah kerjaannya. Udah Realisasi itu. Untuk dapur ini, untuk dapur Iya. untuk realisasi. Berarti ini yang terakhir infonya yaitu atap samping kalau nggak salah. Itu butuh beberapa asbes dan teman-temannya agar tidak kehujanan atau apa, dan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan PAUD. Itu Pak, inian programnya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab nanti akan dimulai dari Pak Bandono untuk mendetailkan apa itu kegiatan-kegiatan kita selama ini. Mungkin itu aja untuk Pak Bandono, kami persilakan. Dan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan
dipersilakan, ataupun masukan-masukannya itu sangat berguna bagi kami termasuk pengurus, karena biar bagaimanapun banyak yang harus kita benahi, banyak yang harus kita perbaiki, banyak yang harus kita tolong, banyak yang harus kita jadikan hidup kita ini berguna untuk keluarga kita, teman-teman kita yang ada di Bolodukuh khususnya. Mungkin dari saya itu aja. Untuk Pak Bandono, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari ini untuk mengenai SD Negeri Tegalrejo. Kenapa ini yang kita tanggapi pertama? Karena sepertinya yang ada di sini hampir 90% mungkin dari SD Negeri Tegalrejo. Jadi ada historinya. SD kita ini rencananya akan ditutup karena tidak ada murid. Dan itu sangat memprihatinkan. Tidak ada muridnya itu bukan karena anak-anak didiknya di desa kita itu, di kampung kita itu nggak ada, bukan. Rata-rata anak-anak didik itu disekolahkan di luar SD Negeri Tegalrejo. Sebenarnya ini hak para wali murid untuk menyekolahkan anaknya di mana. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berangkat dari situ, para saudara-saudara kita di kampung halaman sana berhasil untuk mengembalikan para anak didik masuk ke SD Negeri Tegalrejo lagi dengan jumlah sangat minim, artinya di batas minimum yaitu hanya 60 orang ya. Jadi seandainya satu sekolah SD itu memiliki murid 60 orang, itu maka tidak jadi ditutup. Dengan beberapa usaha akhirnya tercapai 60 murid yang ada di SD Negeri Tegalrejo saat ini. Namun demikian, setelah di-searching, setelah dicari tahu kenapa disekolahkan di luar SD negeri kita, banyak beberapa alasan, yaitu ingin mendapatkan pelajaran tambahan. Akhirnya disepakati pelajaran tambahan itu akan diadakan di SD kita, supaya para anak didik yang akan masuk nanti juga tertarik untuk bisa sekolah di situ. Dari pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler yang akan ditawarkan adalah ada seni karawitan, kemudian seni reog, PPA, pramuka. Karena diketahui SD negeri adalah gratis, tidak bayar, maka seandainya yang didapat hanya yang pokok saja, ya tidak bisa disalahkan. Untuk itu kegiatan ataupun pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler ini akan diadakan tentunya berbiaya. Dari proposal yang diajukan oleh panitia, di sini untuk total anggaran honor di sini untuk para pembimbingnya adalah honor, minum, snack, pembina TPA, pramuka, karawitan, dan reog dalam 1 tahun. 1 tahun ini dianggap 10 bulan efektif. Barangkali di sini dianggap seandainya hari libur tidak dihitung. Maka keluarlah angka Rp20.800.000 untuk 1 tahun. Untuk kita seharusnya ini tidak angka yang besar ataupun yang mengejutkan. Dan saya yakin seandainya kita bawa bersama, mungkin angka ini bisa ketutup dari kita yang ada di perantauan. Kemudian perlu saya sampaikan lagi bahwa sumber dana yang dicanangkan oleh panitia adalah iuran wali murid SD Negeri Tegalrejo. Jadi tetap nanti akan ada bayaran iuran lah yang atau seperti SPP ya, yang akan
kenakan pada wali murid. Kemudian di sini guru juga iuran, artinya guru juga berkorban. Kemudian juga di sini yang sangat diharapkan adalah para donatur, alumni SD Negeri Tegalrejo maupun warga perantau yang lain. Kembali lagi ke masalah pendanaan, itu untuk honor dan snack seluruh pembina dan guru ya, pengajar. Kemudian ada anggaran juga untuk kegiatan ekstrakurikuler ini adalah mungkin untuk peralatan seperti di sini. Oh enggak, di sini hanya untuk snack dan minum dalam setahun. Oh sudah dituliskan tadi ya. Anggaran pembelian pakaian reok dan gamelan. Di sini ada 7.770.000. Jadi total semuanya itu hanya 28.570.000. Ini saya mohon sekali ditanggapi dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nilainya hanya 28.570.000. Untuk kegiatan sawalan kita mampu mengumpulkan 40 juta kurang dari 1 bulan. Ini lebih penting menurut saya. Barangkali juga bapak-bapak setuju, ibu-ibu setuju bahwa ini lebih harus mendapatkan perhatian. Ini menyangkut sekolahan itu, kalau kita insya Allah masih dikasih umur panjang, kasih rezeki, kita pulang kampung masih lihat, oh dulu saya sekolah di situ. Kalau nanti itu jadi ditutup, dulu sekolah di mana? Wes ora enek. Makanya dengan sangat saya mohon ini akan menjadi nanti akan kami buat list di grup. Jadi ada iuran khusus sumbangan sukarela untuk SD Negeri Tegalrejo yang akan kita buat di grup. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung menyumbangkan dananya, transfer ke rekeningnya Ibu Ani Inawati. Jadi nanti ini tidak seperti iuran wajib bulanan, ini bisa langsung berapapun jumlahnya silahkan. Dan ini kenapa saya sampaikan, karena ini akan kita buka di grup. Ya. Jadi nanti di grup akan kelihatan umpamanya Pak Haji Suwarno nyumbangkan 10 juta umpamanya. Kemudian Mas Yusuf, wes kurangannya sedikit, langsung tutup kabeh, rampung wong loro kan ngaten. Iya. Monggo. Gimana kalau yang hadir ini langsung? Yang hadir, monggo. Langsung dikasih tertulis, walaupun Mbak, belum ada. Ya. Tapi kesanggupannya. Ya. Mbak Ani mohon dibuatkan list sumbangan SD sekarang di kertas. Langsung ditulis, langsung diedarkan berapa yang kesanggupannya. Oh, udah ada di sini Mbak Ani. Tolong dari yang kopian itu. Wah ya bagus, terima kasih usulnya Mas Warno. Boleh duitnya tidak sekarang, tapi paling tidak kesanggupannya. Ini dari kita yang ada di sini dulu. Berapa saja? Ya silakan Pak Ketua dulu. No. Ya, nulis aja. Biar nulis aja. Enggak, uangnya tidak harus sekarang, Mas tadi. Uangnya enggak harus sekarang, penting nulis. Uangnya tidak harus sekarang Pak, tapi nominalnya langsung ditulis aja. Iya. Ya, silakan Mas. Monggo, Pak. Main promo kabeh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh dari masing-masing wilayah, Semarang, Bandung, Jakarta,
Bekasi, Tangerang. Wabil khusus kepada Bapak Sajadi sekeluarga yang telah menyediakan tempat jamuan yang menurut saya Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, menyampaikan atau menanggapi daripada apa yang disampaikan dari Bendahara dan Pak Ketua Subandono. Tadi kalau Bu Ani menyampaikan bahwasanya uang kas tinggal 5 juta kurang lebih. Antaranya untuk hadrot, genset, dan tenda Pak. Yang satu lagi yaitu proposal untuk eskul. Jadi menurut saya mohon maaf, skala prioritas dulu barangkali Pak ya. Tujuan daripada PPBD itu kan sosial. Artinya apa? Kalau kita melangkah yang paling akhir dulu daripada proposal eskul, sebetulnya eskul itu kan ada yang tanggung jawab Pak. Dalam hal ini pemerintah, tentunya pemerintah setempat, dalam hal ini kepala sekolah, KCD, dan barangkali ketua komite yang berperan untuk mencari dana untuk kegiatan eskul. Dan sebetulnya kalau yang dibacakan tadi, kalau pramuka itu sebenarnya udah wajib Pak, itu wajib gitu. Dimanapun itu yang namanya eskul wajib pramuka, itu tidak ada di situ. Jadi paling hanya reok dan ada berapa poin itu barangkali tambah. Kalau yang namanya pramuka jujur saja itu eskul, dan situ kalau seandainya ada 60 orang siswa, sementara dana itu kan udah keluar Pak dari pemerintah, diantaranya bos dan bosda. Bos itu kalau nggak salah SD itu kisaran 1.200.000 barangkali berapa per siswa per tahun, kali 60 kurang lebih 72 juta, termasuk anggaran APBD. Yang APBD diantaranya untuk alat-alat dan segala macam lah, itu diantaranya. Jadi menurut saya barangkali skala prioritas dulu. Oke, kita tanggapi bahwasanya saya dibesarkan sampai saat ini di Tangerang karena dari SD Tegalrejo, tapi di situ ada yang tanggung jawab. Dan mungkin yang lebih urgent, mohon maaf, bukan kita mendahului, seharusnya bagaimana kita sekarang orang tua Pak Yono itu meninggal, selain daripada kas yang disampaikan, barangkali kita ada katakanlah kardus keliling untuk menambahi daripada musibah tersebut. Ya, barangkali itu Pak ya. Jadi skala prioritas dulu Pak. Kalau menurut saya barangkali biar kompak, boleh dikolor gitu. Apa salahnya kalau genset ada satu itu untuk dua kelurahan, 2 desa lah. Iya, satu kedukuhan boleh dikolor dan gitu. Tenda pun juga bisa sama. Artinya tidak ada, mohon maaf kalau saya lihat nanti nggak ada gap-gapan Pak. Jadi itu untuk satu wilayah keluar gitu lah gitu. Terus termasuk itu tadi tenda, hadrot, genset ya. Kalau genset kan udah ada dari Pak Bandoro. Alhamdulillah barangkali bisa dipakai untuk kedua wilayah itu. Kalau tenda mari kita bareng-bareng nggak apa-apa. Karena itu memang kepentingan bersama untuk sosial, ada yang musibah segala macam, itu sangat perlu. Tapi kalau yang kembali yang tadi, saya sangat menyetujui bahwasanya itu tadi saya dibesarkan dan dididik di SD itu, tapi boleh Bapak ketahui bahwasanya SD, SMP sampai tingkat SLTA sekarang udah gratis, dan gratis itu pun juga sebetulnya bukan tidak ada uangnya Pak, ada uangnya. Jadi bos itu udah langsung dari pusat. SD itu nominal kalau salah 1.200.000 dikalikan, memang kalau siswanya sedikit ya otomatis yang terima sedikit dalam 1 tahun gitu. Operasional. Yang keduanya operasional daerah itu dari Boda. Tentunya barangkali kalau seandainya ada komite, ada orang tua murid, guru, kita sepakat bareng-bareng maju ke bupati, saya yakin hanya alat seperti itu hal yang kecil menurut saya. Artinya apa? Kita mungkin skala prioritas dana kas kita aja kan masih kecil, artinya untuk sosial kita masih minus, bukan minus, maksudnya tinggal hanya beberapa ribu lagi. Barangkali gitu Pak Bandoro, Pak selaku ketua umum, jadi mungkin pilih salah satu dulu sambil jalan nggak apa-apa. Yang iuran masalah untuk SD, tapi perlu ketahui bahwasanya eskul itu hanya 2 Pak.
Kalau menurut saya hanya pramuka itu reok itu tambahan dan kesenian yang lain. Kalau pramuka itu wajib, seluruh Indonesia itu wajib mengikuti ekskul pramuka. Barangkali demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarimin. Tanggapannya, saya sangat yakin ini proposal ini tidak akan sampai ke kita kalau memang dana bos itu cukup. Yang sudah menyumbang, kemudian Mas Marwoto adalah sudah menyumbang 400.000 per bulan. Artinya gini, list itu saya edarkan, berapapun dapatnya nanti kita sepakati apakah itu akan diberikan semua atau akan kita separate, apa maksudnya kita pisahkan atau bagaimana nanti. Pak Murtadi, Pak checklist. Asbes itu gini Mas, saya melihat itu hanya untuk tempat bermain dan asbes itu untuk halaman tempat bermain. Sebenarnya tidak, karena terima kasih, selamat datang Mas Awan. Jadi asbes itu hanya untuk mengikuti halaman bermain anak-anak, sedangkan belajar itu lebih banyak dalam ruangan, itu sudah ada. Bisa menjadi mereka konsennya, tujuannya asbes itu, atap itu adalah untuk mengawetkan alat-alat bermain atau alat-alat peraga bermain itu supaya nggak karat. Itu menurut saya menjadi tidak urgent sekali. Mas Harimin, mungkin ini saya kembali lagi nanggapi Mas Harimin. Di sini yang seharusnya menelan biaya banyak itu harusnya ada pada TPA. Saya tidak tahu TPA itu masuk dalam anggaran dana bos atau tidak, saya tidak tahu. TPA itu kalau memang itu TPA negeri Pak? Enggak, ini SD negeri. TPA-nya itu kenapa orang-orang itu menyekolahkan anaknya di luar? Karena mereka ingin dapat tambahan ilmu agama. Jadi saat ini beberapa orang menyekolahkan anaknya di madrasah, di SDIT, seperti itu. Nah itu jadi saya yakin bahwa memang saudara-saudara kita di kampung untuk kegiatan SD ini perlu sumbangan kita. Dan saya yakin ini tidak anggarannya gabung dengan desa Pak? Ada. Dengan desa. Wah, apalagi ini sudah mulai melebar kemana-mana. Ada semua kegiatan pendidikan. Itu kalau swasta sudah yakin pasti dari yayasan, tapi kalau desa pun ada anggaran dari termasuk guru ngaji kan ada Pak anggaran di desa juga itu. Oke. Karena desa kita kan ini kan lebih fokus ke dusun Bolodukuh, Lor Kidul saja. Sementara desa itu menyebar di beberapa pedukuhan lagi. Saya tidak tahu, barangkali yang sudah mendapatkan dana TPA dari desa itu adalah yang sudah eksis. Sementara kita belum. Jadi itu saja untuk tanggapannya. Terima kasih Pak Sarimin. Saya tetap antusias, ini yang menjadi prioritas. Kemudian hadroh saya ulas ya. Mengenai hadroh, tahun kemarin kita ada suguhan hadroh sebelum memulai pengajian. Mungkin Mas Sudi mersani nggih Mas. Pripun? Saya boten. Lumayan Pak. Saya ngikutin di sini. Menurut saya itu bagus, itu punya kesenian lokal dari situ dan diprakarsai oleh anak-anak lokal juga, itu cukup bagus. Tetapi mereka terkendala dengan tidak mempunyai peralatan. Kemarin peserta dari
Itu dari kita. Itu dari kita semua. Di bawah bimbingan Pak ini, Pak Aristi. Di bawah bimbingannya si itu putranya almarhum Mas Hartoyo. Pimpinannya itu. Dan saya sempat ngobrol sama beliaunya, ya mereka terkendala masalah alat. Kalau mau latihan aja alat tuh harus nyewa. Nah ini prihatin sekali kita. Sementara itu kegiatan kerohanian yang bagus menurut saya dan patut menjadi masuk list dalam rencana sumbangan kita. Itu biayanya tidak terlalu mahal, hanya 3,5 juta, 4,5 juta total dari seluruh peralatan yang diperlukan untuk hadroh itu. Dan itu seharusnya bisa menjadi juga list kita dalam untuk sumbangan. Ini akan kita juga launch nanti, ya akan kita angkat ke permukaan pada saatnya. Setelah ini tentunya, nggak mungkin bareng-bareng. Terus kemudian mengenai tenda, Mas Harimin, tenda dan genset. Mas Harimin menanggapi tadi bisa satu untuk berdua. Memang rencananya begitu Mas Harimin. Kalau untuk genset tidak, pada prakteknya agak sulit. Karena genset itu disimpan di Ketua Karang Taruna kalau nggak salah. Jadi pengambilannya agak jauh dan koordinasinya agak ruwet. Kemarin sudah dipraktekkan 3 tahun ini lebih kelihatannya. Tapi tidak masalah. Saya menjanjikan untuk kita sumbang lagi nanti. Terus kemudian wacana tenda ini adalah tenda itu ada 2 tangkuk. Kalau mau dibikin kayak rumah gitu. Jadi rencananya lor punya 1, kidul punya 1. Jadi kalau memang diperlukan itu bisa digabungkan gitu. Tapi kalau seandainya sama acara-acara kecil seperti selamatan atau apa, bisa pakai 11 saja. Sementara untuk kursi-kursi sudah ada di dusun kita, sudah ada. Mungkin itu yang menjadi rencana perhatian kita. Kemudian yang saya minta untuk ditanggapi lagi adalah mengenai rencana tahun depan. Sebenarnya ini masih ada kesempatan untuk kita bicarakan lagi di Bandung. Tapi saat ini tak cuplik dulu. Masalah acara pengajian dan santunan yatim serta duafa itu rutin akan tetap kita adakan. Dan untuk acara malam pemukangan itu bisa tidaknya karena dari semua kegiatan dia menelan biaya paling tinggi. Sudah 5 tahun berturut-turut kita mengadakan acara itu, dan semuanya acara yang malam yang saya anggap kurang penting tadi itu menelan biaya tertinggi. Tapi di situ antusiasme tertinggi dari saudara-saudara kita, dari anggota bahkan dari warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumun puring sih nugrahaning Gusti ingkang hawa agung, mugi tansah kasariro manunggal saduka dumateng panjenengan dalah kita sami sumrambah dumateng para adik-adik kawula ingkang saestu kawula tresnani. Wonten ngarsanipun para kepunjen, para pinisepuh lan sesepuh ingkang satuhu kawula bekteni, wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu ingkang satu kawula hormati, wonten ngarsanipun Bapak Ustadz, Bapak Haji ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing
kaliyan pustaka suci. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapa Sajadi ingkang sampun kersa dados ajanging pepanggihan ing siang punika, sampun kersa anyemektakaken lungguh gubuk punapa dening suguh. Saksampunipun kawula badhe nanggapi ingkang awas tunggal atur pangandikan saking Mas ingkang Trenggono wau. Kalau wau matur bilih ing Trenggono menika sampun guyub rukun. Wonten menapa-napa sampun dipun sengkuyung kaliyan putra putri ingkang prantau. Mugi-mugi sedaya kelawau, mugi-mugi nulara dumateng grup PPBD punika. Saksampunipun nanggapi atur pangandikan saking panjenenganipun Pak Bandono kelawau bilih matur wontenipun sawalan menika panci sae sanget ananging kula menika ndadosaken kejoting penggalih kala wingi niku kula niku nembe ngertos wonten foto-fotonipun ingkang para pinisepuh lan sesepuh kalian tiang lare-lare ingkang butuhaken bantuan kala wau. Nyatanipun menika dipun bantu. Kula niku kala wau Pak Bandono matur pun 5 tahun wonten acara menika kula nembe pisan wingi menika kula diundang kene munggah teng panggung maringi santunan kangge anak yatim. Menika kula dasar kerja teng penggalih iya berarti aku iki wis melu bantu. Saksampunipun kula ikut bantu PPBD sedaya kawau tansah pinaringana bagas waras lumintur rezekine pinaringana panjang yuswanipun kersanipun awet anggenipun nyanyi putra wayah sumrambah dumateng buyut-buyutipun. Ananging kala wingi menika kula nyacat setunggal kenging menapa pas mados bantuan menika kok ingkang tombok menika naming ketua-ketuanipun ingkang Semarang menika sing tombok Mas Budi, ingkang Jakarta niku Mas Bandono, lajeng ingkang Bandung namung Mas Kadiman. Nyambuk dia sing sekirane niku sing sekirane niku iso ditembak umpamane kaya Bandung kaya Parianto niku misalkan ditembak mawon tar iki ngene kurang sakmene wonten mawon mboten tarik bogel nggih Mas Parianto. Lah iki anggere ngene iki tetep mung Gatut Kaca gagal total kakean apa nggih niku dadi pas bodo niku Mas Parianto Mas bodo wingi niku ketua niku tomboke kan kakean niku misalkan sing kaya sing Bandung niku kaya Mas Parianto ditembak iki kondisi kurang sakmene terus kaya Mas Sular niku ya ditembak kaya sing nembak Mas Parianto ngoten. Dadi aja mung sing ning ngarep tok sing tombo. Misal kaya sing Jakarta niku sinten ingkang tombo kaya Pak Haji nomboki ra apa-apa bersanjang baji. Dan kemudian tombok sampun aku nek dijaluk ya tak kei aku nek dijaluki kok aku tombok sakmene ya kurang ngerti ngoten niku. Ngambek misalkan menang tombok 10 20 aku siap ngoten. Alhamdulillah. Nggih niku Pak Haji pun matur ngoten kali kula. Dados upaminipun kekirangan ngoten niku langsung mawon. Langsung iki kok kurang ngoten. Terus Banser Semarang niku sekiranya sapa sing iso ditembak ngaten. Dadine umpamane tombok ning aja akeh-akeh. Niku karepe kula ngaten sing sepisan sing angka kaping kalih menika menawi sampun acara
wau dalu sawalan niku dipun wontenaken pembubaran panitia. Umpamane kula sing boten jaluk misalkan kaya sing desa niku apa Pak Dukung apa sinten sing disepuhke ngrika niku ayo sesuk pembubaran ning kono madang ning kono ngoten niku. Dadi ampun kaya wingi Mas Bandana rampung balik boten napa-napa anu kemudian pun piye ngaten si Budi kita kan kula dan kono ya saudara wis balik kok kula ngaten. Dados langkung saenipun menawi sampun menika lajeng sesepuh mriku dijak dahar teng kene pundi monggo enek wong pira nek ora dudu nek ora dudu ditembake sing anu kula siap misalnya aku ditembak aku pun juga siap ngoten. Dadi misalnya anu aja kek wong desa wis ngono ngene ora ono ucapan terima kasih ora ono mobil ora ono niku ngaten. Nah sak sampunipun mengke ngaten umpamane duite niku kurang ya ditembake sapa sing ditembak nika ingkang kangge sawalan. Lajeng kalau wau matur ingkang kangge terbangan kalau wau kula wingi niku ngertos wong desa bocah cilik-cilik ngono kok ya wis pinter-pinter beda karo aku biyen ora ngerti kaya ngene iki. Sarane niku nek misalkan badhe pun tumbasaken alat kula siap. Dadine misalkan tumbaske aja dadi siji, ana genset, ana terbangan, terus sing ana tenda niku ampun dadek siji. Nek misalkan dadek siji niku mungkin ndak malah kabutan. Nek misalkan masalah tata niku bener nek tata niku ya sewu niku matur rada kasar. Nek umpamane sing boten wong boten duwe terus layak niku minggu nyewa deket nyewa diesel terus tinggi napa mulih niku sok santet. Dados niku kula matur monggo ingkang pundi badhe pun rienaken kula matur menawi menika awit menika kangge saenipun PPBB menika. Sak-sapunipun boten kok kula niku istilahe namung istilahe dipun boten yen pangapunten mbok pilih anggen kawula matur kalau wau kirang pas kirang trep dumateng tunggal panjenengan sedaya panjenengan kersuwa maring lumebet isih pangapunten dumateng kawula pribadi. Minangka panutupe ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, tapi artinya saya hanya kembali mengingatkan bahwa acara hiburan adalah bukan acara yang rutin ataupun harus. Yang harus itu adalah pengajian itu dengan santunan untuk yatim dan doa apa itu harus kita adakan. Itu akan menjadi rutinitas yang harus. Dan bisa juga seandainya dana yang terkumpul itu lebih nanti karena tidak ada hiburan, dana itu kita alihkan ke tempat lain, artinya seperti untuk beli tenda tadi, untuk beli genset atau dan sebagainya, tapi yang bermanfaat dalam program kita. Dan selanjutnya tadi yang diedarkan untuk SD sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah pulang ayahanda dari saudara kita Mas Triyono, dan dari kita secara spontan mengumpulkan dana saat ini terkumpul Rp1.619.000. Dan ini akan kita lanjutkan untuk kita serahkan kepada keluarganya. Mekanisme penyerahannya nanti Mbak Ani yang akan mengatur, barangkali dengan transfer saja dari dana Mbak Ani ke salah satu nomor rekening anggota keluarga ataupun langsung ke Mas Triyono. Demikian, jadi
dana yang terkumpul dari saat ini secara spontan cash Rp1.619.000. Ini silakan Mbak Anik untuk diserahkan selanjutnya, mekanismenya silakan diatur. Kemudian untuk yang SD tadi sudah belum? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya masukkan saja beberapa bisa dipakai. Yang pertama adalah itu untuk proposal dari SD itu. Menurut peraturan pemerintah sekarang ini kan ada yunasi itu. Jadi yunasi itu menyekolahkan anaknya di dekatnya. Kalau toh SD itu berkualitas, tidak mungkin akan keluar dari SD yang terdekat. Yang menjadi masalah kan tidak punya murid itu karena ini mas usia produktif itu desa kita itu sudah sangat berkurang. Kalau ada yang remaja mestinya sudah pergi ke luar kota untuk cari kerja. Jadi kalau masalah SD itu saya kira tidak perlu diperhatikan serius. Yang perlu diperhatikan serius adalah yang tenda, genset dan yang itu tadi. Jadi itu yang usulan yang pertama saya. Yang kedua, saya minta kita ini kan setiap tahun pasti pulang, terutama pas hari raya. Kita harus punya pos untuk bertemu di mana saja tempatnya. Kami persilahkan, monggo. Untuk apa? Untuk mempererat tali persaudaraan sehingga kita bisa selalu koordinasi terus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jono, masukan yang bagus sekali. Yang saya garis bawahi adalah untuk pertemuan tadi ya. Pertama mengenai SD, oke, mungkin sudah terisi tadi listnya. Ini masih belum kemana-mana, masih di sini. Seandainya memang ini dipandang tidak perlu atau kita baiknya ngasih beberapa saja, itu nggak apa-apa. Akan kita revisi nanti. Kemudian untuk mengenai tempat bertemu, kita punya balai dusun. Barangkali balai dusun ini kita minta izin dengan kepala dusun dan masyarakat tidak akan melarang untuk kita gunakan untuk bertemu. Mungkin tahun ini di dusun Bolotuwo Kidul, kemudian berikutnya di Bolotuwo, seperti itu juga bisa. Jadi kalau memang kita mau sepakat kita ketemunya di balai dusun, itu akan lebih baik. Barangkali begitu Mas Jono. Nanti untuk kedepannya saya sendiri yang akan meminta izin kepada kepala dusun, atau mungkin juga nanti ada saudara kita Mas Amin yang aktif di dusun itu, walaupun beliau sekarang sudah tidak di Bolo lagi, tapi beliau masih tetap aktif untuk sebagai BPD ya. Oke. Ya, dengan Mas Marwoto juga saya intent hampir setiap minggu pasti ada kontak sama beliau, karena adalah alasnya beliau itu di sebelah rumah saya, ambil takok kondisinya simbah. Baik, itu saya coba dulu. Berapa? Mas Kadiman silakan, Mas Kadiman ditanggapi untuk masalah tadi beberapa wacana untuk yang harus kita bantu dari Mas Kadiman, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya apa yang saya pikirkan sudah cukup diwakili oleh teman-teman.
Mohon maaf atas kedatangan saya ini ke rumah Bapak Sajadi, yang mana informasinya banyak orang. Ya alhamdulillah nyampe di tempat ini 20 orang Pak ya. Gelundung 0-1 Pak. Saya mohon maaf karena teman-teman kami juga mungkin ada berbagai macam kesibukan ataupun kepentingan yang mungkin dirasa oleh beliau-beliau mungkin lebih penting dari acara ini, tapi tidak menyampaikan adanya pertemuan ini. Beliau-beliau juga apapun hasil daripada pertemuan ini juga ikut mendukung yang buyung ya sesuai dengan kemampuan mereka-mereka, itu yang pertama. Ya mudah-mudahan Bapak Ketua khususnya juga memaafkan ya yang kehadiran kami hanya 20 orang tadi. Kemudian selanjutnya Pak, kalau saya percaya kepada para pengurus bahwasanya dari sekian banyak wacana ya, kegiatan-kegiatan baik berupa kegiatan intern ataupun ekstern, dalam hal ini ekstern itu yang menyangkut wilayah Boloduko, yaitu tentunya udah di dalam memori para pengurus kami. Kami percaya bahwa mana yang lebih penting, juga mana yang perlu dinomor berapakan, itu saya serahkan kepada ketua. Yang selanjutnya mungkin untuk disosialisasikan apa yang mau diutamakan. Kemudian selanjutnya saya cuman ada semacam usulan, karena selama ini kan selalu besar pasak daripada tiang. Artinya siapapun bisa membuat program Pak sebagus mungkin, secemerlang emas ataupun intar berlian. Tetapi juga ingat kemampuan kita tuh sampai di mana. Jangan sampai nanti kita punya program yang sangat muluk, tetapi di belakang itu untuk menopangnya kita tidak mampu, ya, tidak mampu. Kalau kemudian wacanya udah mencuat, tapi kita tidak mampu melaksanakan, dia akan menjadi ya bahan omongan lah gitu ya. Jadi monggo, saya percaya Bapak itu sebuah yang bisa diprioritaskan, ada juga yang di nomor sekian. Mudah-mudahan kita sebagai anggota ataupun mungkin pengurus juga akan mampu untuk hal tersebut. Ya, kemudian yang terakhir seperti tadi diutarakan bahwa insya Allah untuk 6 bulan ke depan akan ada pertemuan di Bandung. Dalam hal ini tempat nanti di rumah siapa, antara rumah Pak Haji Parianto ataupun rumah Pak Haji Sulardi, itu nanti akan melalui pembicaraan yang selanjutnya akan kami informasikan. Mungkin itu saja harapan kami, mudah-mudahan kita tetap bersatu, kemudian untuk bisa memajukan khususnya paguyuban ini, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat khususnya buat anggota GROR, terlebih kepada wilayah tempat tumpah darah. Kurang karena ada sesuatu hal mungkin di dalam pelaksanaan kepanitiaan pelaksanaan itu banyak diambil alih oleh panitia perantau. Jadi untuk mengumpulkan dana ini terkumpul angka yang cukup bagus sekali, yaitu 6.970.000. Uangnya belum, tapi ini akan segera. Uangnya belum. Uangnya yang sudah ada 650. Yang sudah ada uangnya sudah saya setor. Baik, kemudian kembali lagi kita flashback tadi mengenai dana ini menjadi tidak urgent. Ya, kita tentunya akan naik ke kita akan geser yang urgentitasnya nomor 2. Kalau begitu supaya tetap ada partisipasi kita, sisanya ini kita masukkan ke sekolahan. Kemudian yang hadroh sudah tertutup dari ini. Bagaimana? Oke, setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Jadi begitu Mbak Ani sebagai bendahara, mohon nanti dipisahkan yang untuk hadroh kita penuhi dari ini. Itu kan ada yang belum menulis. Jadi kalau misalnya yang di Semarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang hadir di tempat
tempatnya Bapak Sajadi, kesediaannya Bapak Sajadi, mudah-mudahan amal baiknya bisa dibalas sampai. Berapa orang Pak, prosesnya ya kalau kemarin itu bisa hadir semua, tadi bisa hadir semua itu mungkin juga 2 kali lipat dari Semarang. Ya. 70. 70. Oh iya Pak Wawan ya, sorry Pak Wawan ya 70 ya. Mungkin tapi apa yang disampaikan saudara Pak Budi, khususnya yang tadi mungkin dari ketua belum menanggapi ya, itu kaitannya sama sawalan yang telah kita lampaui kemarin. Sebenarnya saya juga sependapat dengan Mas Budi. Kondisi sawalan yang kemarin Mbak ini ya, saya cuman ingin menyampaikan ataupun ya sedikit ngasih masukan aja. Sebenarnya sangat prihatin kalau saya lihat kemarin itu, terutama apa yang disampaikan Pak Budi, satu masalah kepanitiaan. Jadi harapan dari perantau itu kalau memang kepanitiaan itu diserahkan orang kampung, ya kita serahkan ke kampung aja. Jadi kita nggak usah ikut campur tangan masalah kepanitiaan, sehingga nggak ada istilahnya itu ya saling apa ya namanya, ya gitulah. Seperti yang kita harapkan bersama ya, karena kondisi ataupun situasi yang kurang mengizinkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan akhirnya dari saya mungkin dari omongan-omongan kita kurang sopan kepada bapak-bapak maupun ibu semua yang ada di siang ini, saya hanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekali lagi, jadi dana yang sudah diisi tadi, kesanggupan dari saudara-saudara sebagian sudah ada yang bayar, itu 6.970.000 rupiah. Itu akan kita ambil 4,5 juta untuk hadroh, ya, dan sisanya itu baru akan kita berikan ke sekolah SD. Nah, tapi ini dana masih berjalan, belum semua, karena ya, karena ada yang mau nutupin tadi. Masih ada yang mau usul lagi nggak? Ibu-ibu nggak ada suaranya ini ya? Ya, silakan Pak Tuluk, masih mau ngasih tambahan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah bulan ya. Kayaknya kalau bagi khalayak umum sebenarnya memang harus ada diadain, walaupun itu hanya sekedar lomba, ibaratnya lomba karaoke kah, apa untuk apakah semulai kah, apa buat di anak-anak apa itu, anak-anak yang berbakat di seni tari apa itu, pentas-pentas seni lah ibaratnya gitu. Sekedar itu. Kalau memang enggak apa-apa. Betul lah. Pokoknya aku mulai orang apa selang-seling gitu, jangan Boleh nambah dikit sebelum dari semua. Silakan Mas Arvin. Pertama ke Mbak Ani, mohon maaf, saya juga Di sumbangan donasi untuk SD yang setelah itu berjalan baru mendapatkan masukan, yang tadinya itu kriteria pertama tergeser karena memang ternyata informasi yang kita dapatkan bahwa sekolah itu dana bos ya. Terus kemudian dari hasil iuran itu mendapatkan angka yang cukup bagus saat ini, walaupun uangnya belum masuk semua tetapi akan masuk, yaitu senilai 6.970.000, hampir 10 juta, hampir 7 juta. Dari dana itu sudah kita sepakati bersama, kita potong 4,5 juta untuk hadroh. Oke. Ya, setuju ya Pak? Siap. Jadi hadroh menjadi prioritas, dan alhamdulillah insya Allah nanti dana akan terkumpul secepatnya
dari yang 6.970.000 tadi akan kita berikan ke Hadro 4,5 juta segera setelah dana terkumpul semua. Kemudian masih berlanjut sumbangan itu yang untuk SD, karena di beberapa wilayah masih belum tahu, termasuk di Jakarta. Jadi nanti proposal-proposal itu mohon diberitahukan ke warga kita yang ada di perantauan, baik Bandung, Tangerang, dan Semarang. Insya Allah nanti nambah lagi. Kalau jumlahnya juga kita anggap masih bagus lagi, kita bisa tambahkan lagi atau potong dulu untuk tenda atau apa, atau itu kita berikan semua ke sekolahan dari hasil itu. Ya, kemudian lanjut ke masalah tenda dan genset, akan kita carikan dana sambil jalan, dan yang paling utama nanti kita akan mengurangi dana hiburan di tahun ini. Tahun depan itu, di lebaran tahun depan, dana hiburan akan kita kurangi atau bahkan tidak ada. Tetapi proposal tetap akan jalan, hanya nanti bunyinya untuk sumbangan tenda dan genset. Seperti itu ya. Tetapi untuk santunan anak yatim dan pengajian tetap berjalan. Ya. Itu akan, insya Allah akan kita adakan rutin setiap tahun yang itu. Kalau untuk hiburan, seperti yang sering saya sampaikan bahwa itu bukan misi utama, itu hanya untuk hiburan, namanya juga hiburan, tidak wajib. Kemudian yang terakhir adalah rencana pertemuan selanjutnya, estimasi 6 bulan dari sekarang, berarti bulan apa nih? September, Oktober, mungkin bulan Maret di tahun depan 2020 di Bandung. Untuk tepat waktu dan tempatnya nanti kita menunggu informasi dari Mas Katibang dan Mas Parianto setelah diskusi internal di Bandung. Nanti akan diinformasikan. Sepertinya itu. Nyun perso niki dengan adanya kumpulan arisan yang niki ana senarik menapa Mas? Ini hanya pertemuan. Ini buatan arisan ini. Buatan arisan ini Mas. Pertemuan warga perantau. Oh, jadi buatan arisan. Iya, biasanya sama sawalan itu Pak Budi. Tapi setiap bulan 6 bulan sekali. Enggak, setiap bulan berarti pun proyekan arisan. Setiap bulannya 25.000 itu tadi. Iuran bukan arisan. Jadi, buat jelas mengenai dana konsumsi yang ketepatan, kami panitia yang akan mengurus. Jadi kebetulan di rencana awal kita akan saweran, tetapi sudah beberapa kali pertemuan tidak dilakukan. Jadi untuk selanjutnya ya wis rasalah mungkin Indonesia ora. Sekene ya ora. Enggak perlu. Masa jadi mboten nggih. Wis ora apa-apa siap. Mboten tabungan dalam. Jadi ya wis karep ngono Mas. Itu kan Mas Edi kan Mas saya sudah jalan aku. Ngaji ini seorang kayu. Sing kula ditagi niku kali Mas Jadi sing rawuh. Kula janji sing rawuh niku kata nek nek Semarang jos kula kowe. Aku kabeh. Sing Tangerang kali Bandung Mas Jadi rodok kecewa nanti sedulur Tangerang kalau Bandung. Lha wong 80. Awas akeh wong puasa 60. Ayo. Wah, sampai kini kok kedua sampai polisi tekan-tekan kono. Baik, selanjutnya mungkin sudah itu saja dari saya ketua. Kalau tetap tidak menutup sesi tanya jawab selamanya, boleh di WA, ditanyakan di WA group. Seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai PPBD dan program-programnya, silakan saja, setiap saat dibuka. Dan untuk saat ini saya rasa pembahasan cukup sampai di sini, dan selanjutnya akan Mas Agus yang akan menyampaikan notulennya, dan selanjutnya nanti akan ada doa untuk saudara kita, ayahanda saudara kita Mas Triyono yang sudah mendahului kita hari ini. Dari saya ketua,
terima kasih sekali atas kehadiran saudara-saudara sekalian dari Bandung, Tangerang, Semarang, juga yang di sekitar wilayah Jabodetabek. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Subandono atas pencerahannya. Dengan sudah diulasnya beberapa program-program yang akan kita jalankan, insya Allah hasilnya pun nanti akan bagus. Mudah-mudahan saya selaku pengurus memohon bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar program-program yang ada di PPBD ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya untuk hasil dari pertemuan hari ini ada beberapa poin. Yang pertama itu mengenai sumbangan SD proposal. Ini masih berjalan karena beberapa wilayah belum saya kirim proposalnya karena waktu itu Mas Amin hanya email ke saya saja dan beliau menitipkan proposal ini untuk dibagikan ke semua wilayah yang ada di Indonesia mungkin ya. Karena emang adanya jauh-jauh gitu. Dari terkumpulnya sumbangan untuk sementara yang berjumlah 6.970, skala prioritas yang akan kita jalankan yaitu untuk hadroh sebesar 4.500.000 dan nanti sisanya untuk sumbangan SD. Karena ini masih berlanjut, nanti Pak Budi dan Pak Kadiman, mungkin ada lagi yang belum saya email itu Tangerang ya Pak, nanti saya email, atau Tangerang dan Jogja, Magelang itu belum saya email karena di sana juga banyak teman-teman dan saudara-saudara perantau walaupun dekat tapi tetap saja sudah keluar dari Bolo, artinya sudah merantau gitu. Untuk selanjutnya tenda dan genset mungkin nanti akan saya bicarakan. Kalau genset itu alhamdulillah mungkin nanti bisa diri yang urgent itu mungkin tenda ya, karena ini sudah lama ya Pak, sudah berpuluh-puluh tahun ini kita tidak punya fasilitas yang namanya tenda dan genset. Alhamdulillah kemarin Pak Bandono telah menyumbangkan sebuah genset itu baru untuk Bolo Dukuh tidur, sedangkan luar itu belum. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini semua bisa kita lengkapi, jadi bisa meringankan beban-beban saudara kita yang ada di kampung. Untuk dana hiburan proposal nanti tetap saya akan buat, proposal tetap akan jalan. Nanti mungkin hiburannya saja yang dikurangi, tapi untuk santunan dan pengajian akbar itu tetap kita jalankan Pak, karena itu hukumnya wajib di PPBD. Wajib Pak. Kalau hiburan mungkin itu sunnah. Nanti koordinasi dengan Pak Kadiman. Pak Kadiman nanti koordinasi terlebih dahulu ya ke warga Bandung siapa yang akan ketempatan nantinya. Mungkin itu saja beberapa notulen hari ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sebagai penutup nanti Pak Haji tolong didoakan ya Pak, untuk pimpin doa Pak. Boleh saya usul Pak Sajadi, tuan rumah. Oke. Monggo. Saibul Bait. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Sajadi atas sambutan dan meriah sekali bagi saya. Terima kasih banyak Pak. Maaf sudah merepotkan ini tempatnya, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan nanti info ke bendahara. Itu saja dari saya.
Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang dari Semarang, dari Bandung, dari Tangerang. Terima kasih Pak sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya datang ke Jakarta, datang ke sini. Saya rasa itu sungguh luar biasa pengorbanannya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa tutup, saya sedikit boleh ya? Saya menggarisbawahi setelah dari pertemuan ini di luar nanti aja. Saya hanya mengusulkan, saya selaku orang tua hanya menyikapi apa yang telah menjadi hasil pertemuan ini. Tadi ada beberapa usulan, termasuk Mas Uti oke, saya ikut. Jadi intinya dengan adanya kejadian tidak ada informasi, kami hanya mengharapkan kalau bagaimana caranya supaya hal ini tidak akan terjadi. Karena dengan adanya hal yang seperti itu nanti akan jadi besar dampaknya. Saya ingatkan, jadi uang bahkan tidak berapa, tapi dengan adanya kalau nggak salah nanti akan terjadi kesenjangan atau kurang keadilan nanti ya. Jadi nanti jadi masalah. Untuk itu saya mengharapkan, dan kalau usulan taktik masjid bagus. Gimana kalau kita ini dibagi beberapa unit? Jadi istilahnya terserah masing-masing unit dengan cara apa. Tapi kalau ada kegiatan khusus itu kita ada tanggung jawab kepala unit. Jadi pemainnya Tangerang ada unit Tangerang, Bandung ada unit Bandung, Semarang ada, Jakarta ada, Bekasi ada. Masing-masing unit ada. Jadi segala komunikasi bisa melalui unit. Yang bertanggung jawab di antara ini adalah ketua unit. Jadi kalau ada informasi tidak usah jauh-jauh ke Mbak Ani, cukup ke ketua unit. Kemudian ketua unit menyampaikan kepada ketua umum. Gitu. Jadi ini kalau memang perlu seperti itu, kalau memang ini karena ya ini maaf nih saya bukan berikan agar supaya kita seperti itu orang terbunuh, bukan orang terbunuh yang melakukan seperti itu. Masing-masing unit punya cara tersendiri, ada yang punya koperasi, ada yang nggak punya koperasi. Tapi induknya adalah punya koperasi. Koperasi itu bukan riba ya, jangan salah paham. Koperasi itu memang ada kata-kata SHU. SHU keluarnya kemana? Ke sosial. Jadi nggak ke individu. Karena SHU adalah satu catatan atau itu adalah merupakan tanggung jawab masing-masing anggota. Jadi seolah-olah ada jasanya. Tapi bukan berarti yang bersangkutan menerima jasa. Larinya jasa itu larikan ke sosial. Itu artinya sama aja. Artinya kita, nah itu dalam itu nggak terasa. Jadi setiap ada kegiatan tiap tahun, sekarang koperasi anggotanya apa, dananya banyak. Jadi ada anggaran sekian juta itu juga untuk anggota, terutama anggota yang diperhatikan. Maaf kalau mungkin menyimpang dari bolok ya. Ini hanya pengalaman yang sampaikan. Jadi ada berapa anggota terbunuh itu yang tadinya hanya kontrak. Ya. Terus kemudian karena ada kas, pinjam dari uang kas. Kamu ngatur itu uang untuk ambil KPR. Negara ngatur nanti melalui koperasi. Itu membantu anggotanya. Jadi kesimpulannya gini, kita sebelum melangkah lebih jauh kita perhatikan anggota kita dulu. Kesejahteraan anggota kita seperti apa. Kalau kita sudah sejahtera anggotanya, saya yakin anggota akan bertambah karena merasa diperhatikan. Jadi kalau kita mau makan lebih jauh, anggota dulu kita, rumah tangga kita dulu, yuk kita cara ini. Kalau anggota ini sudah merasa ada kebijakan dari pengurus, ada keadilan, merasa kenikmatan dari anggota itu sendiri, saya yakin kedepannya anggota akan bertambah. Maka saran saya usulan seperti Pak Suti tadi mengenai jadi saya hanya ini kan tadi usulan Mas Harimin tadi itu karena jadi saya ingin mengusulkan gitu, jangan sampai terjadi seperti itu lagi hanya karena tidak adanya komunikasi, kurang komunikasi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan nanti hal seperti ini bisa lebih dijalankan untuk saluran kita semua.